Selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun Profesor melihat video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan proposal yang telah kami buat, yaitu mengenai 30 SDGs, dan kami mengambil salah satunya itu mengenai sanitasi air. Dan kami memutuskan untuk membuat program, yaitu bernama SALUR, yaitu sanitasi lingkup urban. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada rekan saya, Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih Fani. Untuk ini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan sebagai latar belakang. Program sanitasi lingkup urban atau SALUR merupakan program untuk menunjang tercapainya SDGs di tahun 2030. Melalui pelaksanaan program sanitasi lingkup urban, diharapkan bisa meminimalisir buruknya kualitas air dan meningkatkan kualitas air. Program SALUR kami fokuskan untuk saat ini di Kota Solo, di mana kami melihat di Sungai Anyar telah tercemar air limbah, tepatnya air limbah deterjen. Selanjutnya ialah perumusan masalah. Perumusan masalah di proposal ini ialah yang pertama, bagaimanakah bentuk program SALUR yang akan dilakukan di lingkup urban, dan yang kedua ialah bagaimana program SALUR menjamin kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan air bersih di lingkup urban. Selanjutnya ialah tujuan kegiatan yang mana SALUR ini bertujuan untuk memaksimalkan dan mensejahterakan perairan yang telah tercemar akibat ulah manusia agar dapat digunakan dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat luas. Serta luaran yang diharapkan ialah dari program SALUR ini berupa alat filter air dari air limbah menjadi air bersih, yaitu yang terakhir, dan yang terakhir ialah manfaat kegiatan, yang mana manfaat kegiatan SALUR ini guna mengurangi limbah sampah dari hasil pembuangan botol plastik minuman ataupun untuk penggunaan lainnya. Untuk penjelasan selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya, yaitu Fani. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya adalah mengenai gambaran umum dari rencana program SALUR. Program SALUR atau sanitasi lingkup urban berupa dalam bentuk alat penyaringan di mana nantinya akan menyaring air limbah lalu menjadi air bersih kembali. Dengan demikian, tujuan kami membuat program ini ialah kami sangat ingin memanfaatkan pemasukan air yang ada sekalipun air tersebut merupakan air limbah dan ingin meminimalisir air limbah yang ada. Untuk analisa alatnya, produk yang kami gunakan untuk menyaring air kotor menjadi air jernih menggunakan bahan utama yaitu keran air dengan beberapa bahan bantu seperti botol bekas, tawas, kaporit, kapur, pasir, bebatuan, dan juga kerikil. Yang kedua adalah analisa pemasaran. Di analisa pemasaran ini kami mendapatkan dua, yaitu strength dan juga weakness. Untuk strength-nya kita ada 4. Yang pertama, pemasaran dilakukan dengan cara mengirimkan tim ke rumah-rumah warga dan melakukan kampanye di sosial media. Yang kedua itu, tim kami akan datang langsung untuk menunjukkan betapa kotor dan tingginya pH air di rumah tersebut sehingga dampaknya akan langsung terjadi saat itu juga. Yang ketiga, tim sosial media akan membuat kampanye tentang air sehat yang dibalur dengan talk show yang mengundang para penggiat dunia air. Dan strength yang terakhir adalah tenaga kerja akan banyak mengambil dari daerah sekitar tempat ingin difokuskan untuk penggunaan SALUR ini. Dan yang di kelemahan, pemasaran di kelemahan kita, ada yang pertama itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang kualitas air bersih. Yang kedua, walaupun ada yang setuju tentang memakai saringan air, orang-orang yang setuju cenderung memilih saringan yang tidak merepotkan. Dan ketiga, pengaplikasian kepada saluran air dimiliki masyarakat sekitar banyak kendala, misalnya beda ukuran saluran air dan lainnya. Untuk perhitungan budget kita ada 2, yaitu dari perhitungan gaji dan juga akomodasi. Untuk gaji kita memiliki 5 gaji, yaitu 5 tim, yaitu pertama tim lapangan, tim sosial media, tim riset, dan juga tim pengembangan. Ada 4 tim berarti. Untuk timnya, total gajinya selama sebulan itu adalah Rp102.500.000. Dan untuk budget yang kedua adalah diakomodasi, yaitu kita menggunakan transportasi dan juga uang makan. Diakomodasi selama sebulan itu totalnya sekitar 45 juta. Dan karena kita melakukan ini 3-4 bulanan, di 3 bulan itu untuk budget gaji di tim, kita sebesar Rp307.500.000 dan diakomodasi selama 3 bulan itu Rp135 juta. Dan total semuanya untuk program SALUR ini adalah Rp442.500.000. Oke, untuk selanjutnya di bab 3 bisa dilanjutkan oleh rekan saya Tiara, dipersilakan.
Terima kasih Fani. Selanjutnya pada bab 3, tahap pelaksanaan, yaitu pada pelaksanaannya program Salur mengajak masyarakat untuk bergotong royong membentuk sebuah alat penyaringan dan penjernihan air, yang dimana alat dan bahannya dengan mudah dapat ditemukan seperti keran air, tawas, kaporit, kapur, kerikil, pasir, bebatuan, dan botol bekas. Melalui beberapa proses sosialisasi kepada warga selama 4 bulan, mulai dari mengumpulkan alat dan bahan, proses pembuatan, dan uji kelayakan pakai untuk seluruh warga di sekitar pemukiman Sungai Anyar. Di masa pandemi ini tentunya kegiatan berlangsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan pemantauan dilakukan secara online seperti berhubungan melalui media WhatsApp kepada kepala desa. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andi. Terima kasih Tiara. Jadi selanjutnya ada bab 4, yaitu adalah hasil yang dicapai. Jadi program Salur ini sudah menghasilkan banyaknya UMKM baru, yaitu dengan menjual saringan yang dibentuk oleh tim program Salur ini. Dan para UMKM tersebut, mereka sudah bisa membuat alat saringan ini sendiri. Kemudian kita juga sudah mencapai di tahap di mana orang-orang sudah mulai peduli, sudah mulai memahami bahwa air kotor itu sangat berbahaya dan betapa pentingnya air bersih. Kemudian yang finalnya adalah air di lingkungan tersebut mulai jernih kembali. Dari yang mulainya keruh, mereka perlahan-perlahan menjadi jernih kembali. Selanjutnya akan dibicarakan oleh Van. Oke, terima kasih Andi. Selanjutnya adalah mengenai potensi hasil dari program Salur ini, karena sebagian besar keperluan air sehari-hari berasal dari sumber air tanah dan sungai, dan juga PAM atau air ledeng, dan juga Sungai Anyar Solo ini merupakan salah satu bagian dari drainase Surakarta. Sungai ini melewati Kecamatan Banjarsari dan juga Kelurahan Gilingan. Jelas sekali jika masyarakat di daerah sana sangat bergantung kepada Sungai Anyar mengenai hal-hal yang menyangkut paut kepada air. Untuk itu Salur hadir untuk membantu mereka jika air PAM atau air ledeng yang mereka dapatkan tidak terlalu bersih dan juga steril. Beberapa hasil yang bisa didapat jika masyarakat menyaring air PAM dari Sungai Anyar menggunakan alat dari Salur adalah: pertama, terciptanya kondisi lingkungan yang bersih sehat; kedua, mencegah timbulnya penyakit menular; ketiga, mencegah atau juga meminimalisir kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan; keempat, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya polusi udara; kelima, meminimalisir pencemaran lingkungan yang sudah ada; dan yang terakhir, mengurangi jumlah persentase orang sakit di daerah tersebut. Selain itu, penggunaan alat ini bisa membuat beberapa pihak memperoleh keuntungan. Dengan menciptakannya alat ini, tim Salur membutuhkan beberapa pekerja tambahan. Jadi kita bisa memanfaatkan dan membantu UMKM yang ada dengan mempekerjakan mereka untuk membuat alat menyaring salur dan memperjualbelikannya kepada mereka yang membutuhkannya. Selagi itu, harganya juga tergolong affordable dan tidak akan merugikan siapapun. Ataupun masyarakat di sana, kalau nggak mau beli alat ini, juga tim Salur dengan senang hati bisa mengajarkan mereka, mendemonstrasikannya, dan memberitahu mereka alat apa saja yang diperlukan dalam penggunaan alat salur ini. Oke, boleh next Putri. Oke, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 8, berikut anggotanya ada Putri Aulia, Tiara Kalila, saya Stefani Angelia, dan ada Muhammad Andi. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Terima kasih.